الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات بارك الله فيكم. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan kisah perang Uhud, perang yang sangat fenomenal yang terus dikenang dan terdapat padanya hikmah dan pelajaran yang begitu banyak. Pada malam Ahad kita telah mendengarkan sebagian dari kisah perang Uhud yang dimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah bermusyawarah bersama para sahabat apakah beliau dan para sahabat tinggal menunggu kedatangan mereka, yaitu pasukan musyrikin ke kota Madinah, atau menghadapi mereka di luar kota Madinah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam condong dengan pendapat bahwasanya beliau tetap bertahan di kota Madinah. Bila mereka masuk, maka disitulah Nabi dan para sahabat akan menghadapinya. Demikian pula ini merupakan pendapat-pendapat para sahabat-sahabat yang mulia, termasuk juga Abdullah ibni Ubay ibni Salul, pimpinan orang-orang munafik. Namun dikarenakan para pemuda yang begitu semangat, merekalah yang mendesak, membujuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadapi pasukan-pasukan kafir itu di luar kota Madinah. Karena mereka ingin mendapatkan syahadah sebagaimana para sahabat pada perang Badar banyak yang mendapatkan syahadah. Mereka sangat menyesali ketidakikutan serta mereka dalam peristiwa perang Badar, sehingga mereka sangat bersemangat untuk menghadapi orang-orang kafir di luar kota Madinah, agar orang-orang kafir menganggap kita bukanlah orang-orang pengecut, tapi kita adalah orang-orang yang siap berperang melawan mereka. Sehingga akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun berpindah rencana atau mengganti rencana beliau dan mengikuti apa yang diinginkan oleh para pemuda dari kalangan para sahabat. Akhirnya berangkatlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyambut pasukan kafir tersebut bersama 1000 pasukan. Sedangkan orang-orang kafir di waktu itu seperti yang telah kita dengarkan, jumlah mereka 3000 dan bersama mereka 200 pasukan berkuda dan 3000 unta, dilengkapi dengan sekian banyak persenjataan dan alat-alat tempur. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membagi para sahabat menjadi 3 batalion, 3 pasukan. Batalion Muhajirin, Batalion Al-Aus. Muhajirin panjinya dipegang dan dibawa oleh Mus'ab ibn Umair, sedangkan
batalion Aus dari kalangan Ansar, di panjinya dibawa oleh Usaid ibn Khudair, dan batalion Al-Khazraj dari kalangan Ansar itu dibawa oleh Al-Hubab ibn al-Mundhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat dengan 1000 pasukan ini. Di tengah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam memeriksa pasukan yang berangkat bersama beliau. Ternyata di tengah-tengah pasukan itu ada para pemuda yang masih sangat muda sekali. Masih sangat muda sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap mereka tidak akan mampu bertempur melawan pasukan orang-orang kafir tersebut. Di antaranya adalah Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, Usamah bin Zaid, Zaid ibn Thabit, Zaid ibn Arqam, Zaid ibn Harithah, Abu Sa'id al-Khudri, Rafi' ibn Khadij, Samurah ibn Jundub. Mereka ini adalah anak-anak yang masih muda belia, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak setuju kalau mereka ini ikut berjalan untuk menghadapi pasukan kafir tersebut. Hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan 2 orang di antara mereka. Yang pertama adalah Rafi' ibn Khadij. Memang dia adalah pemuda yang masih sangat muda sekali umurnya, mungkin remaja, tapi dia adalah seorang sahabat yang pandai memanah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkannya. Sedangkan Samurah ibn Jundub tidak setuju kalau Rafi' ibn Khadij diizinkan ikut. Sedangkan dia tidak diizinkan. Karena kata Samurah, ana aqwa min Rafi', saya lebih kuat daripada Rafi'. Ana asra'uhu, dan saya bisa mengalahkannya dalam bergulat. Kemudian akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Rafi' ibn Khadij dan Samurah ibn Jundub untuk bertarung gulat. Ternyata barakallahu fikum, seperti yang dikatakan oleh Samurah, dia lebih kuat daripada Rafi'. Dia mengalahkan Rafi' ibn Khadij, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkannya untuk berangkat bersama pasukan. Kemudian di tengah perjalanan, barakallahu fikum, disitulah Abdullah ibn Ubay ibn Salul batal ikut berperang, dan ikut bersamanya 300 pasukan, sehingga tersisa 700 pasukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya tetap terpaksa berangkat dengan 700 pasukan tersebut, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan perlindungan dan kemenangan dari Allah Jalla Jalaluh. Nabi sallallahu alaihi wasallam terus berangkat, kemudian sampailah beliau di Gunung Uhud. Disitulah kemudian beliau membuat camp bersama para sahabat yang lain, dan orang-orang musyrik sudah duluan sampai di samping Gunung Uhud. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil camp di salah satu sisi dari Gunung Uhud. Kemudian barakallahu fikum, disitulah beliau melakukan persiapan untuk berperang. Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih beberapa orang yang tangguh di dalam memanah, pasukan pemanah, para sahabat-sahabat yang pandai dan sangat hebat di dalam memanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih 50 orang di antara mereka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam
memerintahkan mereka untuk mengambil tempat atau markas di Jabal Rumat, di Gunung Rumat. 6. Dan jarak antara camp Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Jabal Rumat ini sekitar 150 meter. 6, dekat. Barakallahu fikum. Kalau biasa kalau tiang listrik ke tiang listrik berikutnya itu 50 meter. 50 meter, 150 meter. Kalau ini dia kejauhan tiang listrik standar di pinggir jalan itu. Jadi 150 meter jarak camp Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Jabal Rumat. Disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menempatkan barakallahu fikum 50 pasukan pemanah dan menunjuk komandannya adalah Abdullah ibn Jubair Al-Ansari Al-Ausi Al-Badri. 6. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada komandannya Abdullah ibn Jubair, "Indah al-khail anna bin nabal." Hujanilah pasukan berkuda itu dengan panah-panah kalian untuk melindungi kami. La ya'tuna min khalfina, agar mereka tidak datang dari belakang kita. In kanat lana aw alaina fasbut makanak. Nah, kalau yang menang itu kita, kalau kita menang atau kita kalah, tetaplah engkau berada di tempatmu. Wala nu'tayanna min qibalik, dan jangan sampai kekalahan itu bersumber dari pasukanmu. Nah, dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uhmu zuhurana," lindungilah punggung-punggung kami. 6. Karena dalam perang Uhud ini disebutkan 200 pasukan berkuda yang dimiliki oleh pasukan musyrikin. Sedangkan pasukan muslimin tidak ada satupun kuda. Nah, disebutkan dalam riwayat lain 2 saja yang memiliki kuda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan satunya lagi, hanya 2 kuda. Nah, tentu ini pertempuran dari sisi perlengkapan senjata dan jumlah pasukan sangat-sangat tidak imbang. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada pasukan pemanah ini, "Uhmu zuhurana," lindungilah punggung-punggung kita. Fa in ra'aitumuna nuqtal fala tansuruna. Bila kalian melihat kami dibunuh, jangan kalian tolong kami. Artinya jangan kalian turun berpindah dari tempat-tempat kalian. Wa in ra'aitumuna qad ghanimna fala tusyrikuna. Dan bila kalian melihat kami telah mengumpulkan atau mengambil harta-harta rampasan perang, ghanimah, maka janganlah kalian ikut serta dengan kami. Dalam riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "In ra'aitumuna takhtafuna at-tayr." Bila kalian melihat kami dipatuk oleh burung, fala tabrahu makanakum. Jangan kalian meninggalkan tempat-tempat kalian hatta ursila ilaikum, sampai aku mengirim utusan kepada kalian. Wa in ra'aitumuna hazamna al-qaum wa wata'nahum fala tabrahu hatta ursila ilaikum. Dan bila kalian melihat kami mengalahkan pasukan itu dan kami menginjak-injak mereka, maka janganlah kalian berpindah sampai aku mengutus utusan kepada kalian. Ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Kepada pasukan pemanah yang berada di Jabal Rumat, Gunung Rumat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memilih pasukan ini, barakallahu fikum, beliau telah menutup celah, yang dimana celah ini adalah satu-satunya celah yang memungkinkan bagi kaum musyrikin untuk masuk dan menerobos dan mengalahkan pasukan kaum muslimin.
Nah, insyaallah saya akan jelaskan nanti bagaimana peta pertempuran perang Uhud, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat kampnya, di mana Jabal Rumah, di mana pertempuran itu terjadi. Barakallahu fikum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melakukan persiapan yang lain, menunjuk sahabat Al-Mundhir ibn Amr sebagai pasukan sayap kanan, sebagai pasukan sayap kanan, dan Az-Zubair ibn Al-Awwam sebagai panglima pasukan sayap kiri. Sebagai panglima pasukan sayap kiri. Dan tugas Az-Zubair ibn Al-Awwam adalah menghadapi pasukan berkuda Khalid ibn Al-Walid. Karena Khalid ibn Al-Walid ditempatkan oleh Abu Sufyan sebagai panglima pasukan musyrikin, sebagai pasukan sayap kanan. Panglima perang kaum musyrikin adalah Abu Sufyan ibn Sakhr ibn Harb. Menunjuk Khalid ibn Al-Walid sebagai pasukan sayap kanan, pasukan berkuda di sebelah kanan, dan menunjuk Ikrimah ibn Abi Jahal sebagai pasukan sayap kiri. Dan kedua komandan ini, barakallahu fikum, memimpin masing-masing 100 kuda. 100 kuda ditempatkan di sayap kanan, 100 kuda ditempatkan di sayap kiri. Sedangkan panglimanya adalah Abu Sufyan ibn Harb ibn Sakhr. Barakallahu fikum. Kemudian setelah itu, ini adalah taktik perang yang sangat luar biasa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panglima di waktu itu. Disinilah terlihat kecerdasan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mengatur taktik perang. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih posisi yang tepat sehingga kalau kiranya beliau kalah, jadi pasukan bisa ditarik mundur dan mereka tidak dihabiskan oleh orang-orang musyrik, karena mereka bisa berlindung di Jabal Uhud. Ada lorong kecil, kemudian di situ mereka bisa berlindung. Berbeda kalau mereka mengambil posisi di tanah yang lapang, di belakang mereka, barakallahu fikum, tanah lapang. Kalau mereka kalah, mereka akan mundur, dikejar dan dihabisi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan gunung Uhud itu di belakang beliau, di sisi kanan beliau juga gunung, kemudian barakallahu fikum di sisi kiri, disitulah salah satu celah atau satu-satunya celah bagi kaum musyrikin untuk menerobos dan mengalahkan pasukan muslimin. Namun itu pun telah ditutup oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menunjuk 50 pasukan pemanah yang diposisikan di Jabal Rumah dengan dikomandani oleh Abdullah ibn Jubair. Kemudian barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi semangat kepada kaum muslimin untuk ikhlas di dalam berperang. Bersungguh-sungguh dan bersabar di dalam menghadapi pasukan kafir, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang akan menolong mereka, satu-satunya yang bisa menolong mereka. Bila Allah menolong mereka, maka tidak ada yang akan bisa mengalahkan mereka. Di waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan sebuah pedang. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ya'khudh hadzal sayf?" Siapa yang ambil pedang ini? Para sahabat bangkit dan ingin mengambil pedang tersebut. Di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib, Umar ibn al-Khattab, Az-Zubair ibn al-Awwam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ya'khudh hadzal sayf bihaqqi?" Siapa yang akan mengambil pedang ini dengan haknya? Akhirnya para sahabat-sahabat pun menahan diri, karena pedang ini bukan hanya sekedar diambil,
tetapi harus ditunaikan haknya. Nah, kemudian tampillah Abu Dujanah, seorang sahabat. Beliau mengatakan, ana akhudhuhu bihaqqi, saya akan mengambil pedang ini dengan haknya. Nah, wa ma haqquhu ya Rasulullah, dan apa hak pedang ini wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nam an tadriba bihi wujuhal adu hatta yanhani. Engkau pukul dengan pedang ini wajah-wajah musuh sampai dia terkapar, sampai mati. Barakallahu fikum. Akhirnya kemudian pedang itu pun diserahkan oleh Nabi kepada Abu Dujanah, dan Abu Dujanah mengambilnya. Kemudian Abu Dujanah berjalan dengan penuh kesombongan. Nah, Abu Dujanah berjalan dengan sombong. Nah, ketika Nabi SAW melihat Abu Dujanah berjalan dengan sombong, Nabi SAW mengatakan, innaha lamasyatun yubghidhuha Allah. Sesungguhnya ini adalah cara berjalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, illa fi mithli hadzal mautin, kecuali dalam kondisi saat ini, yaitu dalam kondisi perang. Kita tampakkan keberanian kita di hadapan musuh, dan jangan kita tampakkan kelemahan kita. Barakallahu fikum. Adapun orang-orang kafir Quraisy di waktu itu, mereka sangat berambisi, dan seperti yang telah kita sebutkan, mereka sangat geram, sangat marah, sangat terpukul dengan kekalahan mereka pada perang Badar. Dan pada perang kali ini, mereka datang untuk membalas kekalahan tersebut, dan tidak tanggung-tanggung. Wanita-wanita mereka dibawa dan ikut datang dari Makkah menuju Madinah, 500 kiloan ikut datang. Untuk apa? Untuk memberi semangat kepada suami-suami mereka. Karena kalau mereka dilihat oleh suami-suami mereka, suami mereka akan berjuang mati-matian untuk melindungi mereka, dan mereka itu sambil melantunkan bait-bait syair. Yang dengan harapan ketika mereka melantunkan bait-bait syair tersebut, suami mereka atau para lelaki mereka semakin bersemangat dan tangguh di dalam peperangan. Akhirnya, barakallahu fikum, pada hari terjadinya pertempuran itu, berhadapanlah dua pasukan. Terjadi pada tahun ketiga Hijriyah. Berhadapanlah pasukan. Kemudian sebelum terjadi pertempuran, majulah Talhah ibnu Abi Talhah Al-Abdari. Ini adalah salah satu komandan perang kaum musyrikin. Dia adalah salah satu pemberani penunggang kuda yang sangat tangguh. Dia adalah pembawa panji orang musyrikin ketika berperang. Dia maju keluar dari barisan dan menantang perang tanding. Siapa saja yang siap dari kalangan kaum muslimin. Ketika Talhah ibn Abi Talhah Al-Abdari ini maju dan menantang siapa yang berani melawannya dari kalangan kaum muslimin, ahjamal qaum. Kaum muslimin pada menahan diri, pada kecut melihat Talhah ibni Abi Talhah ini, karena dia terkenal seorang pahlawan, seorang pasukan yang sangat tangguh. Sehingga kemudian keluarlah Az-Zubair ibn al-Awwam. Az-Zubair ibn al-Awwam untuk menghadapi Talhah ibn Abi Talhah Al-Abdari.
langsung kemudian setelah berhadapan, Az-Zubair ibn al-Awwam loncat ke ke untanya seperti meloncatnya singa. Nah, dengan tangguh dan cepat Az-Zubair ibn al-Awwam meloncati untanya Talha. Kemudian terjadilah pertarungan di atas unta dan jatuhlah Talha. Kemudian setelah itu dia disembelih oleh Az-Zubair ibn al-Awwam. Setelah itu kecutlah pasukan orang-orang kafir, dan kemudian panji orang-orang musyrik dipegang oleh saudaranya Abu Usyaibah. Sebelum kita lanjutkan, saya akan menggambarkan peta bagaimana peta pertempuran pada perang Uhud. Kira-kira lah ini ya, kira-kira. Saya tidak pintar menggambar, jadi mohon dimaklumi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat camp beliau di sini. Jadi ini Gunung Uhud. Ini Gunung Uhud, Jabal Uhud. Ya, Gunung Uhud. Jadi di Gunung Uhud ini ada bagiannya yang masuk seperti ini. Ini agak tinggi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat camp di sini. Agar apa? Kalau terjadi pertempuran dan beliau kalah, beliau bisa masuk ke sini, berlindung, menyelamatkan diri, dan di sini mereka hadapi ini jalan kecil. Ini gunung tinggi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menempatkan pasukan pemanah berjumlah berapa tadi? 50 di sini. 50 orang ini dari sini ke sini sejauh 100, kira-kira 150 meter. Kemudian pasukan musyrikin di sini, di daerah sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam maju bersama para sahabat, pasukan kaum muslimin yang berjumlah sisa dari pasukan yang ada di sini. Di sini tempat medan pertempuran. Ini pasukan sayap kiri yang ditempatkan di sini Az-Zubair. Pasukan sayap kanan Al-Mundhir ibn Amr. Dan yang ditempatkan di depan sini, barisan depan adalah para sahabat
yang tangguh, kuat dan hebat di dalam bertempur. Nah, sedangkan musyrikun, mereka datang ke sini, tayyib, ini pasukan sayap kanan dipimpin oleh Khalid ibn al-Walid, pasukan sayap kiri dipimpin oleh Ikrimah ibn Abi Jahal, anaknya Abu Jahal, tapi Abu Jahal sudah mati di perang Badar. Nah, jadi dia datang untuk menuntut balas kematian bapaknya. Nah, barakallahu fikum. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menugaskan Az-Zubair, pasukan sayap kiri, untuk menghalau pasukan sayap kanan yang akan menerobos sini. Nah, karena ini pasukan berkuda, dan kalau dia bisa menerobos di sini, maka dia akan bisa menerjang pasukan kaum muslimin dari belakang dengan kuda-kuda mereka. Nah, dan juga inilah tugas pasukan yang telah ditempatkan di Jabal Ruman agar menghujani mereka kalau coba-coba untuk menerobos atau ke sini, tapi tidak mungkin mereka ke sini, agak jauh. Jadi kira-kira kalau mereka menerobos, dihujani dengan panah-panah mereka. Sebanyak 3 kali mereka berusaha untuk menerobos sini, tapi mereka gagal dikarenakan pasukan pemanah yang luar biasa yang telah ditempatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian barakallahu fikum, terjadilah pertempuran yang sangat sengit. Nah, saya singkat di sini, perang terjadi dan satu demi satu pembawa panji orang musyrik jatuh. Tadi yang pertama Talhah ibni Abi Talhah al-Abdari. Dia ini adalah pemegang panji dan seorang pasukan yang sangat tangkas dan hebat, menantang Zubair ibn al-Awwam, menantang salah satu dari pasukan kaum muslimin, salah seorang sahabat yang tampil dan maju adalah Az-Zubair ibn al-Awwam, dan Talhah pun kalah dan disembelih oleh Az-Zubair. Setelah itu dipegang panji itu oleh saudaranya, terjadi pertempuran, pemegang panji ini dibunuh lagi, dibunuh sampai 11 orang. Yang memegang panji orang musyrik ini tumbang satu persatu, dibunuh oleh pasukan kaum muslimin. Sehingga setelah itu tidak ada seorang pun yang berani memegang panji itu. Mereka terus dibantai oleh kaum muslimin. Khalid ibn al-Walid Hamzah, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, merangsak masuk ke tengah-tengah barisan musyrikin seperti seperti singa yang mengamuk. Satu persatu orang-orang musyrik berterbangan, berhamburan. Dia tendang, dia tebas dan lain sebagainya. Dan juga termasuk Hanzalah. Hanzalah ini sudah mendekati panglimanya Abu Sufyan. Nah, barakallahu fikum. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkannya untuk mendapatkan syahadah, beliau pun terbunuh. Nah, dan Hanzalah ini adalah pengantin baru menikah. Nah, ketika dia bersama istrinya, tiba-tiba terdengar panggilan untuk berjihad, langsung dia tinggalkan istrinya, berangkat. Belum mandi junub. Nah, belum mandi junub, di tengah perang, subhanallah, meninggal dunia. Dialah yang disebut dengan ghasilul malaikah, seorang sahabat yang dimandikan oleh para malaikat. Baik. Jadi mereka kalah sudah, tidak diragukan lagi, kalah perang. Nah, kocar-kacir lari mereka. Nah, setelah mereka kalah, barakallahu fikum, dan para sahabat mengumpulkan ghanimah, para
pasukan pemanah yang ditempatkan oleh Nabi di Jabal Rumat. Karena melihat kaum muslimin telah menang, kaum musyrikin telah kalah dan lari, mereka pun ikut turun untuk mengumpulkan ghanimah. Abdullah ibn Jubair, komandan mereka, mengingatkan, ingat pesan Nabi, jangan turun. Walaupun kita kalah, menang, tetap di sini. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan, tapi mereka tetap saja turun. Sehingga tidak tersisa kecuali 10 orang, 9 orang, hanya beberapa orang. Kebanyakan mereka 40 orangan pergi turun untuk mengumpulkan ghanimah. Sibuk mengumpulkan ghanimah di sini Khalid ibn al-Walid, seorang panglima juga, seorang komandan perang yang tangguh, melihat kesempatan ini sehingga dia memimpin pasukan kudanya untuk ke sini. Barakallahu fikum. Menyerang dari belakang Jabal Rumat, kemudian menyerang kaum muslimin dari belakang yang sedang sibuk mengumpulkan harta rampasan perang. Sehingga mereka pun terkejut, loh, pasukan dari mana ini? Akhirnya mereka pun kalah dan terbunuh 70 orang sahabat. Dikarenakan kesalahan yang dilakukan oleh pasukan pemanah yang tadi sudah dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas. Dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Jadi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan hal itu, dan ini adalah sebagai pelajaran besar bagi para sahabat agar tetap taat mendengar kepada nabi mereka. Dalam perang ini terbunuh sahabat paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat beliau cintai, yang tadi telah kita sebutkan. Beliau adalah seorang pahlawan, pasukan yang sangat tangguh, masuk merangsak ke barisan musuh seperti singa dan membunuh sekian banyak pasukan musyrikin. Dan beliau terbunuh dalam perang ini, perang Uhud, dibunuh oleh Wahsy ibn Harb. Dia adalah gulam Jubair ibn Mut'im. Dia adalah budaknya Jubair ibn Mut'im. Dan Jubair ibn Mut'im ini ingin membalaskan dendam pamannya yang telah terbunuh di perang Badar. Pamannya bernama Tu'aimah ibn Adi. Jubair ibn Mut'im ini, akhirnya Jubair bin Mut'im ini masuk Islam, subhanallah. Jadi ketika pasukan Quraisy mulai berangkat menuju Madinah, Jubair ibn Mut'im mengatakan kepada Wahsy, budaknya, innaka in qatalta Hamzah amma Muhammadin bi'ammi fa anta atiq. Kalau engkau bisa membunuh Hamzah, pamannya Nabi, sebagai bentuk balas dendam dikarenakan dia telah membunuh pamanku, maka engkau bebas, engkau merdeka, tidak lagi menjadi budak. Akhirnya Wahsy ini keluar bersama pasukan musyrikin, dan dia tidak memiliki tujuan lain selain ingin mencari kesempatan agar bisa membunuh Hamzah. Jadi dia intai terus Hamzah di tengah-tengah perang yang berkecamuk dengan dahsyat itu. Dia mengintai Hamzah. Dia sudah siapkan tombaknya. Dia sembunyi di balik pohon, dia sembunyi di balik batu agar tidak dilihat. Begitu dia sudah pas
melihat ini kalau dilemparkan ini tombak ini pasti kena ini. Akhirnya kemudian dia lemparkan tombaknya dan mengenai bagian perut Hamzah radhiyallahu anhu. Dengan sebab itulah kemudian Hamzah ibn Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat tangguh itu meninggal dunia dan mendapatkan syahadah radhiyallahu anhu wa baqiyatis sahabah ajma'in. Baik, barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang lain. Nas'alullah lana wa lakum al-afiyah wal mazid min al-ilmi an-nafi' wal amal as-salih. Innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.